Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias walaupun masih dalam pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kemudian anak-anak tetap semangat walaupun kita masih dalam proses pembelajaran online atau daring ya. Anak-anak, seperti yang kita sudah sampaikan kemarin, beberapa hal yang sudah kita bahas dalam matematika wajib ini, yaitu seperti dimensi 3 ini ya, kita sudah mempelajari antara lain jarak antara titik dengan titik, kemudian jarak antara garis dengan garis. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang jarak antara garis dan bidang. Anak-anak, perlu Bapak sampaikan bahwa saya sangat senang sekali bahwa anak-anak sudah mengikuti dengan baik, kemudian mengikuti juga proses pembelajaran ini hampir hadir semua anak-anak ya. Walaupun ada beberapa anak yang memang agak terlambat mengabsen dan seterusnya terlambat juga mengirim tugas, tapi akhirnya Bapak sangat senang sekali karena anak sudah memenuhi harapan Bapak, yaitu rajin membuat tugas, kemudian juga hadir dalam proses pembelajaran daring ini. Itu perlu dipertahankan. Kemudian untuk hari ini tentunya Bapak akan memberikan materi tentang jarak antara garis dan bidang. Mohon nanti apa yang Bapak sampaikan ini anak-anak catat dengan baik di buku catatan, sehingga nanti pada saat ulangan anak-anak bisa mempelajarinya sehingga dapat menjawab soal dengan baik. Baiklah anak-anak, tanpa berpanjang kata Bapak akan mulai dengan membahas antara jarak antara garis dan bidang. Anak-anak, seperti yang Bapak gambarkan di bagian pojok kiri atas ya, di sana terlihat yaitu garis G dengan bidang alfa ya. Kemudian kita proyeksikan titik P ke bidang alfa yaitu di titik Q. Jadi jarak antara garis G dan bidang alfa yang saling sejajar adalah panjang ruas garis PQ dengan Q proyeksi P ke bidang alfa. Sehingga PQ tegak lurus dengan garis G dan PQ juga tegak lurus dengan bidang alfa. Ya, di sana nampak jelas ya. Yaitu garis Q yang sejajar dengan bidang alfa, kemudian titik P kita proyeksikan ke Q, yaitu tentunya tegak lurus ya, proyeksi tegak lurus, yang nanti PQ itu adalah tegak lurus dengan garis G dan PQ juga tegak lurus dengan bidang alfa. Itu konsepnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya, kita misalnya berdiri di depan tembok pagar ataupun tembok rumah misalnya berdiri ya. Kita tegak lurus berdirinya dengan bidang atau tembok tersebut. Tegak lurus ya. Sehingga jarak tembok dengan kita itu adalah sepanjang garis yang tegak lurus itu. Itu misalnya kita berdiri 1 meter di depan tembok dan berdiri tegak lurus, diproyeksikan tembok itu titik yang ada tembok dengan ke diri kita tegak lurus, itulah jaraknya, jarak bidang dengan garis dengan bidang ya antara kita tuh. Itu kita kalau sudah tegak lurus itu jaraknya bisa dihitung. Kalau kita tidak tegak lurus menghitung jarak itu, misalnya kita ambil titik satu bidang, kemudian kita berdiri di sampingnya, mungkin lain halnya ya kita menghitung jarak itu. Kita harus juga menghitung sisi miringnya berapa, kemudian sehingga kita membuat suatu segitiga ya antara jarak kita dengan tembok itu. Belum tentu kita dapat hitung jarak kita yang sebenarnya, harus menghitung lebih lanjut, itu maksudnya. Jadi untuk ini sebagai gambaran, misalnya kita gambar sebuah balok ya. Seperti yang anak lihat di gambar, yaitu balok A, B, C, D, E, F, G, H.
di mana balok kita ketahui bahwa sisinya adalah tidak sama panjangnya, atau ruas garisnya tidak sama panjang. Di sini ruas garis AB panjangnya 16 cm. Yang sama dengan ruas AB itu adalah CD, EF, GH. Itu panjangnya sama 16 cm. Kemudian lebarnya BC itu 9 cm. Yang sama dengan BC itu ruas garis AD, EH, FG. Itu semuanya 9 cm. Kemudian tinggi daripada balok kan ruas garis CG. Ruas garis CG itu panjangnya sama dengan ruas garis BF, AE, dan DH. Ya, itu yang anak-anak perlu ketahui ya. Kalau kubus itu baru rusuknya sama panjang. Kalau balok itu panjang, lebar, tinggi ya, berarti panjangnya tidak sama. Rusuk-rusuknya panjangnya tidak sama. Kemudian kita akan beralih dengan persoalan. Bagaimana kita menentukan jarak antara rusuk tertentu dengan bidang tertentu. Soal yang pertama itu adalah bagaimana kita menentukan jarak antara rusuk EH dan bidang BCGF. Nah, kita akan coba menggambarkan sebuah balok ya, yaitu balok dengan nama rusuk-rusuknya A, B, C, D, atau sisinya A, B, C, D, E, F, G, H. Di mana rusuk AB panjangnya 16 cm, kemudian BC panjangnya 9 cm, dan CG panjangnya 12 cm. Nah, bagaimana kita menghitung jarak antara rusuk EH dengan BCGF? Ini kita Bapak udah tebalkan ya. Rusuk EH Bapak tebalkan, kemudian bidang BCGF juga Bapak tebalkan. Nah, seperti Bapak bilang tadi ya, misalnya kita sebagai rusuk EH kan. Kemudian bidang tembok itu adalah BCGF. Kemudian kita tarik tegak lurus, proyeksikan F dengan E, VE itu rusuk EH itu kan VE diproyeksikan. Itu kan tegak lurus dia. Jadi jarak antara rusuk EH kita itu ke bidang tembok tadi BCGF itu adalah sepanjang garis EF. Paham? Sepanjang garis EF itu kan tegak lurus dia. Kalau tidak tegak lurus berarti kita tidak bisa menentukan panjangnya. Harus kita cari dengan jalan yang lain ya. Karena itu merupakan garis misalnya garis miring atau apa, kita harus tentukan dengan rumus yang lain. Karena ini kita proyeksikan titik F yang berada di bidang BCGF dengan titik E yang berada di ruas EH itu tegak lurus, proyeksikan sehingga jarak rusuk EH ke bidang BCGF adalah sepanjang garis EF. Lalu berapa panjang garis EF? Karena garis EF atau ruas garis EF itu sama dengan ruas garis AB, maka panjang EF yang merupakan jarak antara EH dengan bidang BCGF adalah sepanjang 16 cm. Paham ya anak-anak? Itulah maksudnya tadi, contoh tadi kan. Kita berdiri di tembok, kemudian kita menentukan berapa sih jarak kita ke tembok. Ya, kita harus cari tegak lurus dulu, proyeksikan diri kita ke tembok secara tegak lurus. Baru kita akan bisa menentukan jarak kita ke tembok yang merupakan panjang dari jarak itu kan panjang. Itulah jaraknya ya. Kita ukur misalnya 1 meter, 2 meter dan seterusnya. Baiklah anak-anak, untuk persoalan yang kedua, kita akan menentukan jarak antara rusuk FG dan bidang BCHE. Masih dalam kubus tadi ya. Dengan rusuk AB 16 cm, BC 9 dan CG 12. Tentunya kita tarik dulu garis ya. Garis F, ruas garis FG kita tebalkan. Kemudian bidang BCHE kita tarik garis-garisnya, diagonal sisinya ya. Diagonal sisi
CH diagonal sisi BE sehingga membentuklah suatu bidang BCEH. Lalu bagaimana cara kita menentukan jaraknya antara rusuk FG dengan bidang BCA? Kita tarik garis. Itu tarik garis yang tegak lurus ya. Dengan ruas garis BE. Kita akan mendapatkan yaitu garis FO. Yaitu ya dia tegak lurus di antara ruas garis BE. Dan dia juga titik F itu merupakan titik F ya, yaitu titik yang siku-siku daripada segitiga BFE. Jadi untuk menentukan jarak antara rusuk FG dengan bidang BCAI adalah sepanjang ruas FO. Kita ambillah segitiga BFE. Nah, kita anggap sudah copot segitiga BFE ya. Lalu dalam segitiga itu apa? Panjang EF berapa? 16. Panjang BF berapa? 12. Lalu kita cari panjang BE. BE itu adalah garis miring. Sedangkan untuk mencari garis miring itu pakai Pitagoras. Jadi BE bisa dicari dengan akar BF kuadrat ditambah akar EF kuadrat. Itu BE sama dengan akar daripada 16 kuadrat atau BE berapa BE? BF berapa BF maksudnya? BF 12 kuadrat ditambah EF kuadrat 16 kuadrat. Sehingga menghasilkan 144 ditambah 256. Sehingga akar 400 sama dengan 20 cm. Saya ulang sekali lagi. Untuk mencari BE itu merupakan garis miring ya. Yaitu BF kuadrat ditambah EF kuadrat. BF panjangnya 12 cm karena sama dengan ruas rusuk dan CG ya. BF panjangnya kan sama dengan CG. Sehingga akar 12 kuadrat ditambah akar 16 kuadrat karena EF sama dengan AB 16 kuadrat. Sehingga menghasilkan akar 144 ditambah 256 sama dengan akar 400 sama dengan panjang BE adalah 20 cm. Lalu bagaimana kita menghitung FU? FU itu adalah jarak antara rusuk FG ke bidang BCHE. Nah, untuk menghitung FO sama dengan waktu kita menghitung jarak di depan, kadang menghitung jarak dulu. Yaitu BF dikali EF sama dengan BE dikali FU. FU itu kan D dulu. Itu sama dengan BF kali EF sama dengan BE dikali D boleh. Sekarang kita langsung kita beri nama FU dia ya. Jadi BF kali EF sama dengan BE kali FU. Sehingga FU kita dapatkan BF dikali EF dibagi BE. BF-nya berapa? BF-nya 12 dikali 16 bagi 20. Kita mudahkan coret 16 dengan 20. 16 dibagi 4, 20 dibagi 4, 5. Sehingga menghasilkan 12 kali 4, 48 dibagi 5. Sama dengan 9,6 cm. Jadi jarak antara rusuk FG dan bidang BCHI adalah sebesar 9,6 cm. Jadi Bapak dapat simpulkan di sini ya, untuk kedua jenis permasalahan itu, ingat permasalahan yang pertama itu misalnya jarak rusuk IH dengan bidang BCGF itu
setara dengan panjang EF ya. Setara dengan panjang EF. Itu sudah jelas ya. Kemudian menentukan jarak antara unsur FG dengan bidang BCH itu adalah setara dengan panjang FO. Setelah kita tarik garis ya, dari ujung rusuk FG ya, titik F itu kita tarik garis ke ruas garis BE sehingga tegak lurus ya. BO dan juga titik F merupakan siku-siku ya dalam segitiga BFE. Jadi itu penjelasannya dari Bapak. Mohon nanti sampai setelah istirahat nanti, sambil istirahat maksudnya, anak-anak catat ini kemudian dipelajari kembali sehingga pada akhirnya pada Bapak berikan tugas nanti anak-anak bisa menjawab dengan baik. Baik anak-anak, untuk kali ini Bapak sudahi dulu. Tetap semangat, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih.